Tema firman Allah kali ini adalah dua macam manusia, duniawi dan rohani. Mari pujikan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menyelidik setiap hati kami, jiwa kami terbuka bagi Engkau, dan Engkau yang menuntun hidup kami. Ya biarlah hidup kami benar-benar menunjukkan Kristus yang bekerja dalam hidup kami. Ampuni kuduskan kami, tudung darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Tetap kuat dan setia mengiring Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar adanya dua macam manusia. Ada manusia duniawi dan manusia rohani atau manusia Kristus. Masing-masing ada cirinya. Jadi mari kita pelajari dahulu. Jangan menilai diri sendiri dulu. A. Ciri-ciri manusia duniawi. Yang pertama, suka iri hati dan berselisih. Iri hati itu dikuasai daging. Galatia 5 ayat 19-21. Dalam Roma 13 ayat 13, iri hati dan perselisihan itu tidak sopan. Yang kedua, suka membeda-bedakan golongan, status kedudukan dan lain-lain. 1 Korintus 3 ayat 4. Nah, sedang di dalam Yakobus 3 ayat 17 mengatakan hikmat yang dari atas tidak memihak. Yang ketiga, suka menyembah berhala dan roh jahat. Efesus 2 ayat 2. Di ayat lain Paulus mengatakan menjadikan syiar tanda tanya bagi orang lain karena ada di kuil berhala. 1 Korintus 8 ayat 8-11. Yang keempat, suka pada gaya hidup duniawi, yaitu pemuasan hawa nafsu. Filipi 3 ayat 19. Keinginan daging mata bukan dari Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Sebab anak Tuhan menurut perintah Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 4. Hidup tanpa Roh Kudus tidak mengandalkan Roh Kudus. Yudas 19. Padahal Yeremia 17 ayat 5 mengatakan terkutuk yang mengandalkan manusia. Beda dengan yang mengandalkan Tuhan. Baca ayat 7-8-nya. Nah, sekarang yang bagian B, manusia rohani atau manusia Kristus. Yang pertama, suka makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 3-4. Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi oleh firman Allah. Memang kalau belum dewasa rohani, belum bisa terima firman yang keras, maunya susu. Ibrani 5 ayat 12-13. Yang kedua, hidupnya dipimpin Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Dipimpin Roh menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 14. Yang ketiga, hidup penuh damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Biarlah damai sejahtera Allah yang memimpin. Yang keempat, gaya hidupnya seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka dan dibaca semua orang. Itu 2 Korintus 3 ayat 2-3. Jadi biar sifat Kristus ada dalam hidup kita. Yang kelima, ada buah Roh Kudus yang memenuhi. Galatia 5 ayat 22-23. Biarlah buah-buah roh bisa dirasakan orang lain, karena hidup adalah pilihan. Seperti yang mana kita, andai kata seperti manusia duniawi, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sehingga menolong kita. Mari pujikan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akan berdoa. Mari Roh Kudus Engkau yang menyelidik hati kami, biarlah kami boleh melihat segala kebaikan-Mu, sehingga kami boleh belajar benar-benar menjadi manusia rohani atau manusia Kristus yang mengandalkan Engkau dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga benar-benar firman menjadi pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Maju terus, tetap andalkan Tuhan dan Roh Kudus, maka kemenangannya menjadi milik kita. Tuhan memberkati.